Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sehat. Oke, jadi hari ini tuh Singapura agak menangis gitu. Maksudnya hujan. Aku akan share kepada teman-teman ya, kepada teman-teman khususnya untuk pemula atau yang mau pergi ke luar negeri sebagai TKW atau sebagai TKI atau PMI, sama aja bahasanya. Aku akan share kepada teman-teman apa sih suka dan dukanya sebagai TKW itu, sebagai TKI atau sebagai PMI di luar negeri gitu ya. Tentunya pasti dong ada plus dan minusnya gitu. Jadi di sini aku akan mencoba share kepada teman-teman, kepada kawan-kawan gitu ya. Dan tentunya aku pilih dukanya dulu ya. Nggak mungkin dong bersenang-senang kemudian lalu bersakit-sakit. Yang benar kan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Oke. Jadi dukanya yang pertama adalah jauh dari keluarga. Oke, jadi kalian kalau mau jadi TKI atau sebagai mau jadi TKW itu kalian harus siap meninggalkan keluarga kalian, orang tua kalian, anak kalian, suami kalian, pokoknya keluarga kalian itu harus siap ya. Oke. Dan yang kedua itu adalah kerja di luar negeri itu nggak enak gitu ya. Jadi meskipun kita sakit ya, sakit pun tuh kita harus bekerja gitu, kita dituntut untuk bekerja gitu ya. Jadi jauh dari keluarga, terus tuntutan untuk kerja meskipun sakit gitu ya, itu kalian harus kuat gitu ya. Terus yang ketiga, luar negeri itu keras, khususnya Singapura ya. Kalau negara lain tentunya sama sih gitu ya. Jadi kerja itu tanpa lihat waktu gitu ya. Kerja itu tanpa lihat waktu, bahkan ada yang bangun jam 4 pagi, ada yang bangun jam 6 pagi, itu tuh di Singapura tuh masih gelap-gelap banget gitu ya. Terus nanti istirahatnya itu juga belum tentu, ada yang jam 12, ada jam 1, ada yang jam 11 gitu. Tapi ada juga sih, aku nggak ngomong semuanya kayak gitu ya. Cuman ada juga yang pukul 8, pukul 9 itu sudah istirahat, ada. Tapi kebanyakan untuk pemula itu tuh agensi itu memperkenalkan mereka dengan hal-hal yang berat gitu ya. Maksud misalnya tuh kalian tuh nanti akan dimasukkan ke majikan-majikan yang agak rewel gitu. Itu tuh untuk mental kalian gitu ya. Jadi kita kerja itu tanpa lihat waktu, itu yang ketiga. Yang keempat, ini aku merasa sedih sih, banyak majikan yang merendahkan kita gitu ya. Apalagi majikan yang erogan gitu ya. Kamu tuh apa tuh? Kamu tuh seorang babu saja. Kamu tuh cuma seorang babu gitu. Kamu itu miskin di negara kamu, makanya kamu kesini. Sakit banget, tahu nggak? Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Pokoknya kalian tuh harus sabar, kuat mental gitu ya. Oke, kayak begitu-gitulah contohnya tuh gitu-gitu. Jadi kalian nggak boleh ngelihat suksesnya seorang TKI aja, rumahnya bagus, di sana posting Facebook, posting Instagram, posting TikTok, joget ini, joget itu. Nggak begitu kenyataannya ya, nggak begitu gitu ya. Oke, jadi yang keempat tadi direndahkan oleh majikan. Yang kelima, kebanyakan kita sudah bekerja keras di sini, in the end kita mau cuti, kita mau pulang, nggak ada duit, jong. Udah mau pulang nggak ada duit, jong, kayak gitu ya. Itu tuh banyak sekali gitu tuh. Nah, itu tuh banyak sekali ya, nggak, udah waktu, padahal kita kerja udah 2 tahun gitu ya, mau finish kontrak gitu. Dan kita kan pulang tuh kalau finish kontrak tuh. Terus waktu finish kontrak itu sudah aduh nggak punya duit, cancel lah, nggak mau pulang. Banyak itu yang kejadian kayak gitu tuh. Jadinya setiap mau cuti itu nggak ada duit. Itu juga termasuk duka dari seorang TKW ya. Oke, dan yang keenam itu ya, itu adalah versi saya ya. Yang keenam itu adalah menanggung beban. Beban apa sih yang dimaksud menanggung beban? Oke, beban misalnya kita sudah di rumah majikan, otomatis kita mikir dong kerja nanti ngelakuin apa, belum lagi ada majikan komplain atau apa kayak gitu. Nah oke,
Ini termasuk nanggung beban. Belum lagi juga beban yang berada di rumah. Nanti di rumah ada masalah apalah, minta inilah, minta itulah, pokoknya masalah deh gitu. Jadi itu termasuk duka seorang TKW gitu ya. Jadi menanggung beban gitu. Oke, itulah beberapa dukanya seorang TKW. Oke. Jadi satu adalah jauh dari keluarga, dua sakit pun kita harus kerja, tiga kerja tanpa lihat waktu, yang keempat itu direndahkan majikan. Nggak semua sih, cuman ya pasti ada gitu. Terus yang kelima, waktu pulang cuti itu nggak ada duit sama sekali. Sakit. Terus yang keenam itu nanggung beban dari majikan, beban dari keluarga, begitu ya. Malangnya seorang TKW gitu. Oke, next. Sukanya. Oke, ini pasti yang ditunggu-tunggu. Sukanya seorang TKW itu apa sih gitu ya. Ini adalah versi aku ya, setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Jadi satu itu ya, kalau aku tuh ya sejak jadi TKW tuh aku tuh kan belum pernah tuh naik pesawat di Indonesia tuh. Jadi aku tuh naik pesawat, happy-nya minta ampun tuh, ya Allah gitu. Jadi happy banget itu, sukanya jadi TKW itu naik pesawat tuh. Terus yang kedua, kita mendapatkan pengalaman yang lebih luas banget gitu ya, lebih luas pengalamannya tuh banyak. Kita mengetahui culture negara lain, kita mengetahui seluk-beluk negara lain kayak gitu. Kalau kita di Indonesia aja kan belum tentu kita naik pesawat dan mengetahui culture negara tetangga gitu ya. Ya mungkin tahu sih lewat televisi atau lewat apa gitu. Kita tidak bisa merasakan langsung. Nah, kalau kita jadi TKW tuh kita akan merasakan langsung tuh gimana sih culture negara lain, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi pengalaman kita tuh lebih luas gitu. Terus yang ketiga itu keluarga di Indonesia itu lebih terjamin ya. Lihat aja tuh mbak-mbak TKW itu kebanyakan tuh rumahnya lebih bagus, terus bisa sekolahin anak putra dan putrinya itu ke jenjang kuliah atau ke jenjang yang lebih tinggi. Nah gitu termasuk itu juga ya. Terus ya pokoknya lebih terjamin lah kehidupan di Indonesia gitu. Jadi terus yang keempat itu adalah gaji kita tuh lebih tinggi ya daripada di UMR di Indonesia. Jadi ya kita selalu ada duit gitu loh. Jadi kita selalu ada duit. Jadi itulah beberapa suka dari sebagai TKW ya. Itu versi aku ya gitu. Jadi sukanya itu adalah setidaknya kita pernah naik pesawat tuh. Terus pengalaman kita lebih luas, berkali-kali lipat lebih luas gitu. Terus kehidupan keluarga itu lebih terjamin dan lebih layak gitu ya. Terus kita mendapatkan gaji yang tinggi dan kita selalu punya uang lah paling enggak kayak gitu. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.